Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Masih semangat ya, kok suaranya loyo. Ayo tolong Reni sama Yuliana Wisnu di on kan kameranya sebentar. Oke, hari ini jadwal PMR lagi ya. Minggu kemarin kan kita mempelajari tentang dasar-dasarnya dari PMR Palang Merah Remaja di SMK Batik 2 Surakarta atau PMR Batoska. Nah, kita lanjutkan materinya mengenai pertolongan pertama. Tika share materinya, tapi sebelumnya Bu Tika absen dulu. Hari ini sudah join semuanya? Anggota PMR, semangat ya, ikhlas. Oke, udah join semuanya. Kita mulai ekstra hari ini. Meskipun sudah sore, harus tetap semangat. Saya bukakan materinya mengenai pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada Palang Merah Remaja. Apa itu pertolongan pertama? Nah, pertolongan pertama atau yang disingkat dengan PP itu adalah pertolongan awal dengan cepat yang diberikan kepada orang yang sakit atau cedera atau kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat rujukan. Tempat rujukannya itu berupa puskesmas ataupun rumah sakit yang paling dekat. Nah, sebelum kita ke puskesmas, kita harus bisa memberikan pertolongan awal dulu. Nah, kenapa PP atau pertolongan itu penting? Nah, PP menjadi penting dengan tujuan yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal di tempat. Yang kedua, mencegah cacat, misalkan luka yang membekas. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan. Nah, apa saja kewajiban penolong pertama itu? Yang pertama, jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, meminta bantuan kepada yang lebih ahli. Yang ketiga, memberi pertolongan yang sesuai dengan keadaan korban. Nah, untuk bisa memberikan pertolongan pertama, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Apa saja itu? Contohnya adalah sarung tangan atau masker penolong, juga alat perlindungan diri. Nah, untuk melakukan pertolongan pertama juga membutuhkan beberapa peralatan. Tolong di-mute dulu. Apa saja yang diperlukan? Alat P3K apa yang harus ada? Yang pertama adalah kasa steril, yang kedua pembalut gulung atau perban, yang ketiga pembalut perekat atau plester, kemudian gunting pembalut, kapas, dan juga selimut. Nah, ingat ya, sebelum melakukan pertolongan harus apa dulu? Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Nah, kemudian untuk bisa melakukan pertolongan pertama, kita harus tahu dulu bagian-bagian tubuh manusia. Nah, bagian tubuh dari manusia itu terdiri dari kepala, leher, dan batang tubuh. Nah, kepala itu ya mulai dari tengkorak, wajah, rahang, leher, kemudian batang tubuh terdiri dari dada, perut, punggung, dan panggul. Nah, kemudian harus juga memahami mengenai anggota gerak atas, anggota gerak bawah. Nah, panca indera. Siapa yang bisa menyebutkan panca indera? Apa saja panca indera? Mata, telinga, Ya. hidung, dan Betul, ada penglihatan, indera penglihatan mata, indera penciuman hidung, indera pendengaran telinga, indera pengecap lidah, indera perasa atau peraba itu kulit. Nah, untuk bisa melakukan pertolongan pertama, kita juga harus bisa memahami luka. Bukan luka hati ya, ini luka yang sebenarnya, luka yang berdarah. Nah, luka, apa artinya luka? Luka itu bisa diartikan rusaknya kulit. Nah, luka itu ada yang luka berdarah, ada luka yang tidak berdarah. Luka yang berdarah itu luka yang kulitnya koyak atau rusak kemudian mengeluarkan darah. Kalau yang tidak berdarah itu biasanya terbentur benda-benda tumpul yang keras. Nah,
Mengapa perlu menggunakan penutup luka? Untuk apa luka harus ditutup? Agar tidak infeksi. Betul sekali, agar tidak infeksi. Kemudian selain itu juga menghentikan pendarahan, makanya harus ditutup. Nah, yang digunakan untuk menutup luka apa saja? Bisa dengan kaca steril, bisa dengan plester, atau dengan penutup buatan sendiri. Nah, berikut ini adalah fungsi pembalut luka. Yang pertama, menekan atau menghentikan pendarahan. Kemudian mempertahankan penutup luka pada tempatnya menjadi penopang bagian tubuh yang cedera. Nah, contohnya yaitu pembalut gulung atau kita sebut perban, pembalut segitiga atau mitela, dan pembalut rekat atau plester. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengenali patah tulang. Gejalanya apa ya patah tulang itu? Nah, gejalanya yaitu biasanya bagian yang patah itu terlihat berbeda. Sering ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar dan penderitanya biasanya merasa kesakitan. Kemudian bagian yang patah itu sulit untuk digerakkan atau ketika digerakkan itu sakit sekali. Kemudian kadang juga terlihat memar disertai ujung tulang yang keluar. Itu misalkan ada yang patahnya parah itu ya. Nah, kemudian patah tulang itu ada dua jenis juga. Ada patah tulang terbuka dan ada patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka itu ada permukaan kulit yang rusak. Kalau yang tertutup berarti tidak ada permukaan kulit yang rusak. Perlu diperhatikan ketika menangani orang yang patah tulang. Yang pertama, jangan mencoba untuk memindahkan atau menggerakkan penderita, terutama di daerah yang patah, karena bisa berakibat fatal. Yang kedua, segera panggil orang yang lebih dewasa, hubungi PMI, ambulans, atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah, yang ketiga, jangan menggerakkan penderita yang dicurigai patah tulang ya. Jadi jangan kalau kelihatannya kok patah tulang ya jangan digeser-geser atau jangan digerak-gerakkan. Kita kan tidak bisa melakukan praktek secara langsung ya untuk X-ray PMR kita. Nah, Bu Tika ada tugas untuk anak-anak. Kalian saya minta untuk membuat gambar, mencari foto untuk penanganan penolongan pertama pada kecelakaan. Bisa berupa foto atau gambar ketika orang menangani kecelakaan. Bisa dipahami? Jadi tugasnya itu nanti silahkan dikumpulkan, nanti bisa dikirim lewat WA Group saja. Kita kan sudah ada WA Group untuk ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran kita untuk ekstra PMR kita sudahi dulu. Kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Sampai di sini saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.